1 Korintus pasal 14 ayat 26. Kita akan sangat cepat mengingat waktu, saudara. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Hanya 1 ayat saja. Iya. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Judulnya apa? Peraturan dalam lihat. Sebuah gereja, sebuah sinode, saudara, ya, akan menetapkan tata cara ibadah. Betul? Betul? Tata cara ibadah itu akan meliputi segala sesuatu, termasuk apa? Doktrin yang akan diajarkan di dalam ibadah, dogma yang diajarkan di dalam ibadah, pengangkatan, aturan-aturan pengangkatan pendeta, syarat-syarat pengangkatan diaken, syarat-syarat pengangkatan segala macam itu akan diatur di situ, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari segala macam aturan, Indonesia, saudara, adalah negara yang paling kaya. Dengan bahasa daerahnya pun, saudara, ya, dicatat di Indonesia ini ada sekitar hampir 2.000 bahasa daerah. Sedangkan di dunia ada sekitar 20.000 bahasa. Ya, saudara. Nah, jadi lihat apa? Kaya sekali, saudara. Ya. Kemudian apa? Dari sinode Indonesia paling kaya, ada 700-an sinode lebih di negara kita. Negara kita ini kaya dengan segala sesuatu, termasuk juga kaya dengan perpecahan yang tidak habis-habisnya. Amin. Kita patut pertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, ini yang cilaka, saudara. Baik, jadi kita akan lihat sekarang apa? Peraturan dalam pertemuan peraturan dalam ibadah. Ini yang diatur firman, bukan diatur sinode, bukan diatur doktrin, bukan diatur selera siapa yang jadi pendeta. Saudara lihat dulu. Baik, nah kita akan lihat sekarang apa? Jadi bagaimana sekarang, saudara? Terus, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Perhatikan, saudara, banyak sekali yang terjadi apa? Bukan untuk membangun, tapi untuk meruntuhkan yang lain, untuk menghakimi yang lain, untuk memperkatakan yang lain itu begini. Saudara perhatikan. Nah, kita akan lihat dari kata yang pertama dulu. Jadi bagaimana sekarang? Perhatikan. Ibadah selalu berbicara tentang saat yang sekarang, bukan yang lalu. Tuhan Yesus selalu lihat marahnya sama orang Yahudi. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus lihat orang yang buta itu disembuhkan, terus orang-orang Saduki, Farisi, ahli Taurat tanya, caramu disembuhkan bagaimana? Tahu cerita itu? Betul? Dia cuma mengaduk-aduk tanah, dia masukkan di mataku, aku melek. Besok datang lagi, ditanya lagi, beritahu kami caramu itu, kamu disembuhkannya bagaimana? Diulang lagi sama yang buta, kan? Dia tidak tahu cerita itu, kan? Masa saya tanya dulu, ada pendeta yang tidak tahu, tolong angkat tangan. Ada pendeta yang tahu, tolong angkat tangan. Sebagian tidak mau tahu, puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Ya, wah, kita akan lanjutkan, saudara. Jadi saudara lihat apa? Kemudian, saudara, orang buta ini bisa bersaksi. Dia katakan apa? Dari sejak dulu, tidak pernah Tuhan itu mendengar orang yang salah, yang nggak benar. Selalu Tuhan dengar orang yang hidup benar, betul? Terus orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi bilang apa? Ya, kamu muridnya dia, tapi kami muridmu. Pernah dengar cerita itu? Jadi apa, saudara? Mereka selalu ambil kemudian apa? Karena mereka orang Yahudi, Musa mendapatkan hukum Taurat, maka mereka ikuti hukum yang lama itu, bukan yang sekarang ketika Yesus ada. Itu yang pertama. Berarti apa? Mungkin saudara ikut ibadah zaman Belanda, zaman reformasi. Mungkin saudara ikut zaman karismatik, ya, yang kayak di Amerika zaman Azusa Street. Mungkin saudara ikut zaman apa lagi punya zaman ibadah. Tuhan mau yang saudara ikuti bagaimana yang sekarang. Ini dulu tanam. Kenapa, saudara? Karena yang dulu cocok untuk yang dulu. Betul? Cobalah sekarang saudara lihat anak gadis saudara. Saudara kasih pakai baju ibunya saudara, walaupun baju itu mahal. Kira-kira senangkah dia? Coba ibu-ibu. Nah, coba bapak-bapak di sini. Engkau diwarisi baju dari kakekmu,
Waktu 150 tahun yang lalu, baju itu mahal sekali. Mau engkau pakai tiap hari baju itu? Antik kelihatannya, betul? Maka banyak orang akan bisik-bisik agak miring. Amin. Kenapa? Karena yang lama. Lihat saudara, Rasul Paulus mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Apa maksudnya? Kenapa Tuhan ngomong firman ini mencatat bagaimana sekarang? Karena satu tadi, setiap ibadah harus yang saat ini apa yang Tuhan mau. Bahkan yang sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 Tuhan mau ngomong apa? Sesi 2 apa? Bisa lain sama sekali. Bisa isinya penghiburan, bisa isinya teguran, bisa isinya pelajaran, bisa isinya ancaman Tuhan. Tidak bisa sama. Jadi apa? Tugas hamba Tuhan memberikan makanan yang sekarang. Bukan, maaf Bu, ini kami sudah siapkan dari sejak minggu lalu makanannya. Betul? Nasinya kami sudah siapkan sejak kami panen waktu musim tuayan yang lalu. Karena kami tahu tim akan datang, kami sudah siapkan nasinya. Bisa dibayangkan enak makan nasi seperti itu? Jadi saudara lihat di sini apa? Tugas hamba Tuhan selalu memberikan pewahyuan yang baru, yang detik jam itu. Saudara, ya saya kalau sering diundang gereja khotbah 4 session satu hari. Saya batasi diri 4 kali, saudara, kalau hari Minggu. Saya nggak pernah mau ambil 5 kali. Karena saya hamba Tuhan bukan supir taksi kejar setoran. Ya, jadi apa? 4 kali ibadah tidak pernah 1 kali pun saya mengulang khotbah yang sama. Karena kenapa? Mungkin saudara bilang, sekolah di Alkitab di mana Pak? Kami mau ikut. Tidak. Sekolahnya di mana? Guru Agung. Guru Agungnya siapa? Yesus. Caranya gimana? Gampang. Dari Senin sampai Senin rajin baca Alkitab. Betul? Rajin berdoa. Terus jangan tunggu hari Sabtu baru persiapan firman. Senin sampai Jumat agak libur sedikit. Itu namanya saudara sedang mempersiapkan firman, tidak punya hidup dalam kesiapan senantiasa. Itu yang jadi masalah, saudara. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apa jadinya sekarang yang pertama? Jadi bagaimana sekarang? Rasul Paulus tidak bilang sudah kita ikuti yang dulu. Kita ikuti waktu Tuhan Yesus ngajar murid-murid. Tuhan Yesus juga kan ada ngajar murid-murid, maka mereka menyanyi kan, ada juga kan di Alkitab. Ya tidak, ada. Tapi Rasul Paulus tidak ikut satupun daripada rasul-rasul itu punya cara ibadah. Karena kenapa? Saudara perhatikan, ibadah selalu berbicara tentang kehendak Allah saat ini, detik ini kepada umat Tuhan. Bukan yang kemarin, yang 2 hari lalu, bahkan yang 2000 tahun yang lalu. Tidak. Perhatikan di sini. Yang kedua, jadi bagaimana sekarang? Apa maksudnya? Ternyata walaupun ibadah itu harus berbicara tentang kehendak Allah detik jam ini, terlalu banyak jemaat ingin yang pertama apa? Yang lalu-lalu saja kita omongkan, yang lalu-lalu saja kita khotbahkan, yang seperti dulu sajalah, jangan rubah-rubah. Ini. Jadi Rasul Paulus bilang, bagaimana sekarang? Kenapa? Dia walaupun saudara perhatikan rasul, tidak pernah maksa jemaat. Saudara tahu? Rasul, dia sebagai rasul Tuhan nulis 12 kitab daripada perjanjian baru, tidak pernah maksa. Dia tidak bilang ikuti caraku ibadah. Dia tanya bagaimana sekarang. Jadi istilahnya apa? Apa maumu? Ya kan? Apa kehendakmu? Ayo ngomong. Lihat, rasul saja yang ketemu Tuhan langsung, melihat Tuhan langsung waktu dia dipanggil pertama kali mau perjalanan ke Damsyik, tidak main paksa. Amin. Saudara perhatikan nanti di salah satu surat yang dia sebut juga, dia katakan apa? Surat yang aku tulis kepada jemaat di Anu, kamu juga suruh bacakan di jemaat di Anu. Saudara pernah dengar ayat itu? Jadi apa saudara? Dia sendiri tidak bilang surat yang aku tulis adalah firman Tuhan, surat yang aku tulis adalah peraturan dari Tuhan. Dia bilang apa? Kamu bacakan. Dia tidak bilang ajarkan. Saudara perhatikan, apa? Bukan berarti yang dia tulis itu adalah hasil otaknya sendiri, tetapi dia tidak memaksakan pengalamannya pribadi, dia tidak memaksakan kehendaknya pribadi kepada jemaatnya. Ini yang hilang dalam kepemimpinan gereja. Saudara,
Sejarah gereja di mana-mana, saudara, diwarnai dengan apa? Kekuasaan mutlak pemimpin. Apalagi pemimpin yang tidak pernah bisa bersalah. Kemudian apa? Pemimpin yang tidak pernah terbantahkan. Saudara, itu yang memenuhi sejarah gereja dari abad ke abad sampai hari detik jam ini. Saudara, saya suka belajar sejarah gereja di banyak-banyak negara. Ya, tiap saya berkunjung ke satu negara, yang saya akan pelajari adalah apa sejarahnya negara itu. Dan rata-rata, saudara, sejarah kekristenan itu diwarnai dengan kekerasan, diwarnai dengan pemaksaan, diwarnai dengan apalagi kekuasaan yang tidak boleh dibantah. Bantah hamba Tuhan berarti urusan sama Tuhan. Betul? Karena mereka selalu memakai ayat, jangan mengusik orang yang kuurapi. Saudara tahu tidak semua pendeta diurapi, tapi rata-rata lebih banyak yang kurang. Kenapa? Rasul Paulus bilang, bagaimana sekarang? Berarti apa? Ketika dia tanya bagaimana sekarang, berarti masih terlalu banyak orang memikirkan masa lalu, cara ibadah dulu, yang lama, yang dulu kakeknya pertama kali terima Injil. Betul? Itu caranya yang tidak boleh dirubah sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga lihat, waktu saudara perhatikan, Yohanes tuh Allah kirim, Bapa surgawi kirim ke bumi. Dia rajin puasa, betul? Betul. Nah, orang-orang Israel bilang apa? Dia kerasukan setan, puasa terus. Iya tidak? Waktu Tuhan Yesus tidak pernah puasa, dia kan cuma puasa 40 hari. Betul tidak? Selesai kan nggak puasa lagi sampai murid-murid orang, muridnya Yohanes puasa loh, ya. Betul nggak? Murid orang Farisi puasa, kok kamu punya murid nggak pernah puasa? Betul tidak? Pernah dengar ayat itu? Yesus sudah 40 hari puasa, nggak pernah puasa lagi. Dibilang apa? Tukang makan, rakus, ya toh? Kenapa, saudara? Karena orang Israel sudah terpaku dengan cara ibadah di bait Tuhan. Dan saudara perhatikan tolong di sini. Maaf para pendeta, maaf. Saya ngikuti Bapak Daniel. Kalau dulu saya tidak pernah bilang maaf. Ya, tapi karena ada beliau saya juga akhirnya terpengaruh bilang maaf. Saudara, kalau dulu saya nggak pernah bilang maaf, nggak peduli, mau tersinggung saja. Ya, memang khotbah maksudnya untuk apa? Menyatakan kesalahan. Betul? Surat Timotius? Betul? Khotbah tidak hanya saudara-saudara datang. Tuhan akan membuat pelayananmu berkembang. Tuhan akan membuat engkau menjadi ketua sinode. Amin. Itu bukan menyatakan kesalahan, betul? Menyatakan apa? Bukan menyatakan kesalahan umat Tuhan, tapi menyatakan kesalahan Tuhan tidak segera ngangkat, betul? Iya tidak? Saudara, terus apa lagi saudara perhatikan? Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Nah, zaman sekarang kalau pendeta khotbah lebih banyak, firman akan memperbaiki apa? Duitmu, ekonomimu, pekerjaanmu, penghasilanmu. Amin. Ya tidak. Padahal firman bilang memperbaiki apa? Kelakuan, bukan masalah ekonomi, masalah Pak, saya ditempatkan sinode di tempat yang kering. Puji Tuhan, tempat yang kering. Amin. Kalau tempat becek terus banyak nyamuk. Mungkin saudara, Bapak pendeta ini tidak mengerti maksud tempat kering itu. Itu kan selalu berhubungan dengan uang, amin. Iya. Baik, kita akan lanjutkan sekarang di sini. Sementara saya khotbah, saya lihat wajah-wajah saudara. Kenapa? Wajah yang diam begini. Maksudnya apa? Biar tidak ketahuan aku kena. Jadi dia acuh. Itu bisa, saudara. Ya, memang hamba Tuhan itu jago. Iya, saudara. Amin. Iya, jadi bisa kelihatan, saudara. Baik, ya. Kembali ke sini. Kenapa? Jadi bagaimana sekarang? Kenapa? Saudara dan saya harus terus diperbaharui. Ingat, Yesus itu tidak pernah memakai satu cara untuk pelayanan. Contoh, orang sakit, buta. Ada yang dia bilang, apa yang kau mau? Mau sembuh Tuhan, bisa melihat, jadi sembuh. Ada yang buta datang, dia bilang apa? Habis dia gosok-gosok mata orang itu, dia bilang, pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Amin. Coba, kalau yang datang buta langsung melihat enak. Lah yang datang sudah buta, terus Tuhan bilang apa? Sudah matanya dimasuki tanah, betul? Sudah buta masuki tanah, betul? Nah terus apa? Sudah lagi kepedesan matanya, Tuhan bilang pergi kolam Siloam. Itu menyakitkan tidak? Loh, Tuhan bilang ini, Tuhan tidak lihat buta, suruh pergi kolam Siloam lagi. Ya tidak.
Tapi orang itu taat, tidak mengeluh, dia pergi cari kolam Siloam dan sembuh. Iya tidak? Jadi apa? Ada yang seketika Tuhan kerjakan, ada yang Tuhan suruh dia lakukan sesuatu dulu, baru Tuhan akan kerjakan. Tidak pernah sama. Jadi apa? Kita mau belajar di sini. Tuhan tidak pernah tiap orang buta, dia ludahi tanah kemudian gosok mata. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang Tuhan itu setiap kali meludah. Ya, saya yakin Israel sekarang itu saudara tidak nyaman. Kenapa? Kalau saudara pergi sisa ludah Tuhan Yesus di mana-mana. Amin. Ya kan jadi jorok, saudara. Iya. Baik. Jadi kita lihat di sini. Jadi bagaimana yang kedua, saudara, ketika dia bilang sekarang, dia tahu terlalu banyak jemaat, tidak ingin yang sekarang, tetapi ingin yang akan datang, ingin yang seperti yang di mana lain-lain tempat. Tadi Pak Daniel katakan, sudah nggak perlu ada gereja lagi. Saya bilang sama saudara, saya tidak setuju. Kenapa? Karena gereja lebih banyak, lebih baik. Kenapa? Karena kalau seperti misalnya telepon cuma ada satu Telkomsel, harganya semau-maunya. Kalau banyak harganya bisa bersaing, servisnya bersaing. Tapi masalahnya sekarang lihat, ya, saya setuju gereja lebih banyak, tetapi lihat, mereka ingin memperbaiki misalnya, gereja sini suam, gereja sini nyanyinya waduh kaku seperti mayat, kita bikin yang meriah. Mereka mau memperbaiki sesuatu, mereka bikin yang baru. Ujung-ujungnya apa? Mereka juga merusak banyak hal. Betul. Jemaat yang mereka ajar akan menjadi apa? Sombong. Gereja kita, ya gereja sana. Akhirnya begitu, saudara, yang terjadi. Ya, berarti apa? Tidak usah kita ngomong tentang yang akan datang, yang punyanya orang lain. Mari kita ngomong yang sekarang. Kalau sekarang masih memperhatikan yang masa lalu, mari kita perbaiki supaya jadi yang sekarang. Kalau ingin lebih maju lagi, ayo siapkan dulu dari sekarang. Itu saja intinya yang pertama. Saudara, nah saudara, saya mau ngomong terus terang ya sama saudara. Orang yang sekolah Alkitab, saya menjelaskan sama saya, saudara, sekolah teologi itu belajar ilmu yang sudah sekian ratus tahun yang lalu. Kenapa? Menurut Calvin, keselamatan adalah, menurut Martin Luther, menurut siapa? Orang-orang yang sudah mati. Kenapa tidak menurut Yesus yang tidak pernah mati sampai hari ini? Sekali dia bangkit, tidak pernah mati lagi. Ya tidak. Loh, saudara ingat, pemikiran seseorang, khotbah seseorang itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Saudara, lingkungan seseorang mempengaruhi cara khotbah seseorang. Saudara, nah ini yang sekarang kita mau lihat, ya. Kata yang pertama, jadi bagaimana sekarang? Maunya Rasul Paulus yang sekarang ini, bukan yang dulu, bukan yang akan datang. Supaya kita berpikiran satu, dinamis karena tidak hidup di masa lalu. Kedua, berpikiran realistis karena tidak hidup di masa depan. Maksudnya apa? Contoh, ya, kalau masa lalu, orang-orang katakan di kota ini kan mayoritas Kristen, amin. Mereka sudah diinjili oleh penginjil-penginjil zaman dulu, sudah jadi Kristen. Mereka berhenti nyembah berhala. Mungkin mereka dulu sembah gunung, sembah segala macam. Sekarang sudah berhenti. Misalnya begitu, saudara. Tapi tolong perhatikan, kalau saya bilang kota ini misalnya, ya, orang Kristen itu mesti hati-hati, saudara. Kenapa? Mereka itu gampang tersinggung. Kenapa? Tapi sulit tersentuh hatinya oleh firman. Aneh, amin. Amin. Iya, tersinggung gampang, tersentuh sulit. Itu ajaib. Makanya kalau nyanyi kan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Amin. Kalau hati cuma boleh sentuh-sentuh, jangan hajar. Betul? Tapi hidup dan nasib perlu rubah lah. Ya, dari nyanyian aja sudah ketahuan otaknya tidak beres. Iya tidak? Saudara tahu, pujian-pujian itu menentukan kedewasaan rohani seseorang. Betul? Anak-anak kecil paling nyanyinya bintang kecil. Betul? Ya tidak mungkin anak kecil bilang patah hatiku. Bayi ajaib umur 2 tahun. Jadi lihat di sini kembali konteks ibadah. Kekinian sekarang berarti apa?
Saudara dulu sudah jadi Kristen, dari nenek moyang saudara sudah jadi Kristen. Saya tidak ngomong lagi saudara perlu diinjili, karena saudara tahu Yesus juru selamat. Nenek moyang saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi sekarang pertanyaannya, Yesus sudah diterima sebagai juru selamat, sudah saudara terima dia jadi raja? Belum tentu. Juru selamat, kita berdosa, dia selamatkan. Kita punya dosa, dia tebus di kayu salib. Tetapi sekarang saudara dan saya sudah dibeli, mau nurut dia tidak? Belum tentu mau orang-orang nurut dia. Orang bisa terima dia sebagai juru selamat, tapi belum tentu bisa terima dia sebagai raja atas hidupnya. Iya kan? Betul? Betul atau betul? Saudara, jadi lihat, kita tidak bicara lagi Yesus juru selamat. Kita tidak lagi bicara dia turun untuk menebus dosa, karena kita sudah ditebus. Tetapi kita akan mulai bicara apa? Mulai perubahan, pembaharuan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita akan bicara. Kita tidak lagi bicara saudara-saudara. Kalau dari Senin sampai Sabtu engkau berdosa, hari Minggu ada acara penghapusan dosa. Ya dah, bolak balik nanti Senin lagi bikin, nanti hari Minggu kita bikin lagi doa minta ampun buat itu saudara. Itu bicara tentang masa lalu, itu bicara tentang yang dulu bukan yang sekarang. Saudara, jadi Alkitab katakan jangan meletakkan lagi dasar-dasar tentang pertobatan dan lain-lain. Ingat itu. Jadi saudara, nanti besok kita akan bahas lebih dalam. Ikut Yesus itu ternyata ada 6 tingkatan. Seorang murid akan mengalami fase 6 tingkat sampai dia mencapai apa yang Rasul Paulus katakan, aku tidak memperdulikan segala sesuatu agar aku bisa mencapai garis akhir. Itu 6 tingkat ternyata saudara. Ya, bulan kemarin waktu saya korban di satu kota, ketika saya sedang berdoa, Tuhan apa yang saya harus sampaikan di perayaan kenaikan Yesus? Yesus katakan begini, kamu pikir orang-orang yang merayakan kenaikanku itu sudah mengalami dalam hidupnya aku naik ke surga? Saya bingung, maksudnya Tuhan apa? Engkau kan sudah naik ke surga. Tuhan bilang, kamu lihat dari tahap yang pertama, 1, 2, 3. Ternyata tahap naik ke surga itu saudara, ya, adalah tahap keempat daripada sebuah panggilan. Ya, jadi kita akan belajar di situ. Bukan berarti saya tidak senang saudara, atau saya tidak setuju saudara sekolah Alkitab. Saya pun sekolah. Ya, saya punya ijazahnya 2 ijazah. Saudara. Jadi, tapi kita tidak bahas tentang teologi. Karena kenapa? Satu teologi dari sinode A, satu teologi dari sinode B, satu teologi dari sinode C berdebat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Betul? Mereka debat walaupun Tuhan Yesus sudah datang, mereka masih ribut. Betul? Ya tidak. Terus lagi tentang pengangkatan, katanya nanti jemaat kalau ada kekacauan di dunia akan diangkat ke sorga, diungsikan. Jadi apa? Sinode A bilang begini, sinode B bilang begini, sinode C bilang begini. Akhirnya apa? Tuhan Yesus sudah angkat semua, mereka bertiga masih di dunia ribut. Betul? Wah, tiba-tiba lihat kok semua orang sudah tidak ada. Ya ini yang terjadi, saudara. Ya, karena kenapa? Ahli teologi tahu firman Tuhan dengan persis, tahu apa yang akan Tuhan lakukan, tapi tidak tahu kapan Tuhan lakukan. Dan apa yang sedang Tuhan kerjakan, tidak tahu. Buktinya buka Alkitab. Mari buka Alkitab. Injil Matius. Saudara, kiranya kita bukan menjadi orang-orang yang ahli Alkitab, tapi orang-orang yang hidup menurut Alkitab. Ya, kita akan lihat sekarang kebenarannya. Benar tidak? Orang-orang yang jago Alkitab itu ternyata bodohnya setengah mati. Yuk kita lihat supaya saudara dan saya jangan bilang saya ini tamatan. Tidak perlu. Kenapa saudara? Biar engkau tamatan mana? Ya kalau rohanimu juga tidak pernah tamat-tamat dari rohani bayi, itu tidak ada artinya. Yuk kita lihat. Sudah ketemu Matius? Kalau tidak ketemu gawat, apa? Ya, apalagi pendeta Matius di mana, Pak? Waduh, Matius sudah mati, amin. Yuk, Matius pasal 2, ayat keempat dan 5. Ya, saya akan baca dengan cepat sekali karena waktu kita ini sisa sedikit. Ya, saudara akan ada KKR anak dan lain-lain. Jadi mohon perhatian saudara. Ya, mohon HP saudara tolong dicek, tolong dimatikan. Tadi saya dengar sementara hamba Tuhan khotbah masih ada bunyi HP. Ya, kita mau sepakat saudara. Seperti tadi Ibu Sherin katakan kan, mari kita menghargai. Betul, bukan menghargai kami hamba Tuhan. Saudara ingat, Alkitab katakan kami hamba Tuhan itu keset, kami hamba Tuhan itu sampah. Tidak perlu hargai hambanya, tapi hargai yang dilayani oleh si hamba.
Itu lebih penting. Baik, kita akan lihat sekarang pasal 2. Yuk. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lihat ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sampai sana saudara, nggak usah baca lebih lanjut. Waktu orang-orang Majus, saudara perhatikan, menurut tradisi hanya ada 3 orang Majus. Itu menurut tradisi. Tapi saudara, di Tiongkok ditemukan satu naskah dalam masa kerajaan, masa yang sama dengan tahun Tuhan Yesus itu dilahirkan. Ternyata apa? Dari Kekaisaran Tiongkok ada mengirim satu kelompok utusan untuk pergi ke barat, ke Israel. Untuk apa? Karena mereka melihat bintang tanda akan ada raja. Dari kerajaan Tiongkok mengirim satu rombongan orang-orang untuk mencari tahu di mana raja itu akan dilahirkan. Menurut tradisi hanya dikatakan ada 3 orang. Ya, satu dari India, satu dari mana, itu menurut tradisi. Tapi menurut catatan bangsa-bangsa ternyata banyak bangsa. Nah, lihat sekarang di sini apa? Ya. Orang-orang ini, saudara, orang Majus, dia melihat tanda, oh itu bintang berarti ada tanda raja akan lahir. Dia pergi berjalan, pergi terus ikuti tanda itu sampai di mana? Tanah Israel. Tetapi anehnya saudara perhatikan, bintang itu begitu sampai di Israel tidak kelihatan lagi. Nanti saudara renungkan benar-benar, ini buat khotbah Natal luar biasa. Jangan khotbah Natal, maka kemudian Yesus dilahirkan di kandang, tidak ada tempat buat dia. Khotbahnya selalu sampai hari ini tidak ada tempat buat Yesus di hati. Muak saya dengar khotbah begitu. Ya, kalau pendeta tidak dapat pewahyuan baru, berhenti dulu, istirahat dulu, duduk di kaki Tuhan berdoa. Jangan tidak dapat sesuatu yang baru karena takut penghasilan berkurang, terus menerus melayani. Itu namanya mengorbankan orang. Dan saya sudah bilang tadi, ada tipe seorang pembapaan, ada tipe pendoa syafaat, ini tipe penyembelih. Ya, jadi masing-masing punya tugas, saudara. Ya, habis hari ini dikuliti, besok dibabai lagi, gitu loh. Saudara, habis itu didoakan supaya lembut lagi. Pas, saudara, habis itu disembelih lagi, gitu. Jadi kami punya tugas masing-masing. Yang mana yang paling baik? Tiga-tiganya. Kenapa? Kalau cuma disembelih terus tidak diobati, kecelakaan matilah dia. Dikuliti bersih, tidak dibapai, tenang nak, rambutmu tak potong supaya tambah ganteng. Perlu pendoa syafaat. Jangan, kenapa rambutku digunduli? Lah banyak kutunya, men. Terpaksa digunduli. Saudara, jangan kecewa. Ya, saya tidak mohon maaf yang untuk perkataan ini. Saudara. Ya, baik. Jadi lihat di sini apa? Orang-orang ini kemudian mendapat pewahyuan, kemudian mereka mulai pakai otaknya. Kalau raja lahir, berarti mesti cari pusat kerajaan Israel di mana. Otaknya kan begitu. Raja akan lahir dari keluarga raja, dari seorang raja. Mereka pergi ke Yerusalem. Banyak pendeta, banyak kelompok Pantekosta dapat sebuah pewahyuan. Satu pewahyuan benar, satu visi benar, kemudian dikerjakan semua dengan otaknya sendiri. Itu yang bermasalah. Iya, saya tahu. Kalau Yesus punya nama dicemarkan, kita akan bilang tidak apa-apa, biar Yesus bela nama sendiri. Tapi kalau sinode dicemarkan, titik sampai titik darah penghabisan seringkali. Ya, seakan-akan apa? Sinode lebih mulia daripada Yesus. Amin. Ini cilakanya orang Kristen, saudara. Ya, baik. Mereka ke sana, ternyata tanya Herodes, nggak ada yang lahir. Nggak ada, Herodes nggak punya anak lagi. Karena kenapa? Herodes yang waktu zaman Tuhan Yesus adalah Herodes yang paling kejam dan gila. Kalau saudara perhatikan, saudara sekolah Alkitab tahu, Herodes inilah yang membunuh semua anak-anaknya termasuk istrinya. Karena kenapa? Dia takut kerajaannya dijatuh ke anaknya, diwarisi anak. Dia ingin berkuasa sama lama-lamanya, dia bunuh semua anaknya. Kan raja bingung, kok punya anak udah kok bunuh semua, bilang ada lagi di mana? Nah, sekarang lihat, ini kan raja Israel nih. Minimal apa? Gue tanya dulu dah apa kata yang jago-jago Alkitab. Saudara tadi tahu, betul? Ayat 4. Maka Herodes mengumpulkan semua ahli Taurat, betul? Betul? Coba perhatikan di situ. Dikumpulkannya imam kepala dan ahli Taurat. Lihat. Ahli Taurat tahu nggak tempatnya? Tahu nggak tempatnya di mana? Tahu, di Bethlehem. Karena begitulah kata
Tuhan. Lihat. Tapi tahu dia lahir? Tidak tahu. Kapan? Tidak tahu. Lihat lagi yang lebih jahat. Mereka tahu dia lahir. Ada orang-orang lain yang sedang mencari di mana dia sudah lahir. Mereka tahu tapi tidak pergi ke sana mencarinya. Betul? Betul. Hati-hati dengan teologi. Saya tidak anti teologi. Kalau saudara pergi rumah saya, itu buku-buku teologi, Harun Hadiwijono, Tete Bengek, semua saya ada. Kenapa? Lihat. Ahli Taurat, imam-imam tahu di mana dia akan lahir, tapi tidak tahu dia sudah lahir. Perhatikan, mereka cuma tahu tempatnya di Bethlehem. Kapan? Tidak tahu. Yang jahat, mereka tidak pergi juga untuk memberi hormat kepada raja yang lahir. Saudara perhatikan, jangan jadi ahli Taurat. Engkau tahu firman, tapi tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di jemaatmu hari-hari ini. Lihat di sini lagi. Engkau tahu firman, tapi itu firman teori. Engkau tidak cari Tuhan sungguh-sungguh yang berlahir menurut firman. Ya. Ketika Tuhan suruh saya sekolah teologi, ketika Tuhan panggil saya dari pekerjaan, saya dipanggil tanggal 20 Juni kemarin, saya ulang tahun 19 tahun dipanggil Tuhan untuk melayani. Saudara, umur 24 saya dipanggil melayani. Saudara, ya, terus apa? Waktu Tuhan bilang, layani aku, tinggalkan semua, layani aku, saya tolak. Tapi kemudian saya taat, tapi dengan satu syarat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau suruh aku sekolah teologi, aku kembali kerja. Kenapa saya anti teologi zaman itu? Kami hidup di kota kecil. Di kota kami ada sekitar 9-10 gereja dari berbagai aliran. Dan gereja dari segala aliran itu saling memusuhi. Mimbar minggu seringkali untuk nyindir gereja lain. Kalau ada KKR di gereja A undang gereja B, gereja C, jangan harap dibacakan undangan itu oleh gereja-gereja itu. Bahkan kalau ada KKR di gereja sana, pendeta yang khotbah di sini akan bersemangat katakan, hati-hati nabi palsu, hati-hati pengajaran palsu, hati-hati semua yang palsu. Saudara, ketika seseorang takut segala yang palsu, maka dialah yang paling palsu. Betul? Betul. Contoh begini, saudara, di dalam ilmu jiwa, yaitu ada yang namanya reflecting. Reflecting itu apa? Saudara menghadap ke kaca, saudara lihat siapa? Diri saudara sendiri. Maksudnya apa? Ketika saudara misalnya tidak bisa dipercaya, saudara suka bohong sama istri, saudara juga seringkali istri ngomong sulit percaya. Betul? Karena saudara suka bohong. Itu reflecting. Maksudnya apa? Saudara akan menganggap orang lain seperti saudara. Itu secara ilmu psikologi. Saudara, itu bacaan saya waktu kuliah, kesukaan saya adalah psikologi. Saudara, setiap kali jam istirahat, selesai makan, saya lari ke perpustakaan. Semua buku psikologi jadi makanan saya. Saya sangat menyukainya karena kenapa? Itu mudah menjelaskan tentang karakter sifat manusia. Nah, jadi lihat di sini kembali, ya, kita akan teruskan sedikit, ya, sebelum kita masuk terus di situ. Apa? Ahli Taurat tahu di mana lahir? Bethlehem, karena ada tertulis. Dia ngomong gitu tadi bawahnya, betul? Loh, iya apa ya? Ya, mereka selalu bilang ada tertulis, ada, tapi tidak tahu apa-apa. Lucu tak? Contohnya, Yesus penyembuh. Om doain sembuh dong, nggak bisa. Bukan karunia saya, dokter sana. Amin. Nggak usah ngomong Yesus penyembuh dong kalau begitu. Mereka tahu, tapi tidak tahu. Mereka tahu, tapi tidak mau tahu. Iya, saudara. Dia tahu. Orang-orang begitu banyak dari segala macam kerajaan memenuhi Israel untuk mencari siapa raja yang akan lahir. Ahli Taurat orang Farisi tahu, nggak peduli. Lu cari aja sendiri, kita nyaman di sini. Kenapa? Banyak orang Kristen. Saudara tahu, Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Mereka sampai hari ini tidak mengalami apa-apa. Ya, saudara mungkin kalau kesembuhan perlu undang pendeta luar negeri. Amin. Kalau tidak pendeta luar negeri tidak bisa sembuh. Kenapa? Pola pikir pendeta Indonesia salah. Bukan pendidikan di sekolah Alkitab yang salah. Tadi ingat
Saya anti sekolah Alkitab. Waktu itu kenapa? Karena kalau kami kan jemaat namanya kota kecil. Kan sama-sama kenal sama orang Kristen. Kadang ada keluarga di gereja itu. Datang di gerejaku ada pendeta, ada KKR, ada. Loh, kok di gerejaku enggak diumumkan ya? Sana enggak diumumkan, semua enggak diumumkan. Kenapa? Takut dombanya pindah, karena itu domba miliknya, bukan milik Yesus. Betul? Betul. Mereka menggembalakan domba itu bukan untuk mendewasakan domba itu, tapi mereka menggembalakannya untuk menikmati daging domba itu. Sehingga kalau dombanya pindah satu, makanannya kurang satu. Amin. Amin. Saudara, saya mau tanya, kalau ada pekerjaan banyak, orang pernah nggak rebutan pekerjaannya atau rebutan uangnya? Coba. Saya mau tanya, rebutan apa biasanya orang? Misalnya ada batu nih satu tumpuk banyak, terus jemaat semua disuruh angkat satu-satu. Pasti tidak ada yang angkat batu yang paling besar. Selalu cari yang paling ringan, betul? Iya tidak? Makanya kalau pendeta sampai rebutan jemaat, itu bukan rebutan jiwa jemaat, tapi rebutan, maaf kata, daging, bulu, susunya domba. Amin. Pendeta perlu bertobat, rebutan jemaat. Sudah. Makanya kemarin saya katakan di Tentena, saya nggak butuh orang banyak hadir. Saya ngomong waktu itu sama Pak Edison, saya bilang tidak perlu banyak-banyak orang hadir. Kenapa? Kita bukan sedang cari persembahan di sini. Yang kita mau apa? Yang hadir mau berubah menurut firman, bukan menurut sinode. Maaf kata, saya datang tidak membawa, saya punya doktrin. Saya tidak datang membawa kepentingan gereja untuk bikin gereja baru di sini. Banyak gereja lakukan seperti itu. Undang pembicara, bikin KKR, bikin gereja, langsung jadi jemaat. Betul? Tidak ada penginjilan, yang ada perpindahan. Tidak ada baptisan, yang ada apa? Orang sudah dibaptis, diinjili lagi. Di gerejamu kurang-kurang itu Kristennya, amin. Di gereja kami kok jadi lebih Kristen, amin. Pindah lagi ke sana, oh di gereja sana itu super Kristen, betul? Ini yang terjadi. Gereja dibangun di mana-mana, baptis orang berapa banyak? Oh, ada baptisan, Pak. Siapa? Ya anak jemaat yang sudah dewasa kami baptis, amin. Kedua, ada pertamaan ada. Maksudnya apa? Ya disuruh kawin terus bikin jiwa banyak-banyak penuhi gereja. Amin. Bukan pergi cari jiwa, nginjili jiwa, bikin jiwa. Amin. Tiap tahun ngoe. Saudara, di zaman Adam dan Hawa, Tuhan bilang penuhilah bumi. Amin. Sekarang bumi ini sudah penuh. Saudara coba pergi kota besar Surabaya, Jakarta, kencing bayar. Gak bisa enak-enak kencing. Kenapa? Di mana-mana ada orang. Gimana? Ya tidak. Jangan pikir makanya enggak apa-apa kawin terus begitu melulu. Zaman dulu juga pendeta kan anaknya banyak, betul? Supaya kenapa? Supaya maksudnya apa? Penghasilan tidak keluar. Yang main gitar anak nomor 1, yang main drum anak nomor 2, yang mimpin pujian istri, yang khotbah bapak. Amin. Selesai yang narik persembahan anak-anak. Kan itu jadi perusahaan keluarga, amin. Itu bagus, saudara. Ya, tidak ada uang keluar. Nah, itu kan aliran lain. Kalau saudara aliran Protestan nggak bisa gitu. Anak saudara nggak bisa diangkat. Istri saudara nggak bisa, harus majelis. Amin. Iya. Tapi kalau aliran lain bisa. Saudara, ya baik. Saya nggak singgung sih aliran itu ada beberapa di sini. Tapi jangan lihat orangnya, kan besok nggak datang ya. Saudara, masa saya datang mau disembelih? Iya, maksudnya datang mau dikuliti. Domba itu kalau bulunya terlalu tebal sudah waktunya dikuliti. Kenapa? Dia akan jalan cari makan berat. Terlalu tebal. Kalau musim panas, matang dia. Saudara, kalau saudara pergi Israel seperti bulan sekarang, bulan 6, bulan 7, paling parah itu saudara pergi bulan 8. Saudara akan lihat apa? Tidak ada rumput, gunung-gunung semua batu. Kalau saudara mau lihat semuanya hijau, datang bulan 12. Hijau, kenapa? Musim hujan. Datanglah bulan 8, musim paling kering. Itu tidak ada, maaf kata, rumput-rumput setinggi gini pun tidak ada. Ya jadi apa? Domba perlu bulunya digunting. Amin. Bukan hanya supaya bulu itu jadi pakaian si gembala, tapi juga supaya dombanya nggak keberatan. Amin. Amin. Nah, seringkali begini, domba boleh berat atas masalah, atas pergumulan. Amin. Tapi kita peringan kantongnya waktu pulang. Udah jangan bawa banyak-banyak pulang, tinggalkan di sini. Ini yang sedang terjadi. Kembali saya bilang, kalau gereja Protestan tidak bisa.
Biar saudara khotbah tentang memberi, semua masuk dihitung kas, ada bendahara. Saudara cuma terima gaji, jangan sembarang. Amin. Nah, kalau persembahan saudara ambil sendiri dipecat sama sinode, betul? Iya, tapi ada yang saudara itu semua otonom. Ya, ada yang tidak otonom, ada yang otonom. Nah, yang otonomi daerah ini yang kacau, saudara. Semua jadi miliknya, milik anaknya, milik istrinya. Ya, besok dia mati pun gereja milik anaknya. Nggak boleh milik orang lain. Betul? Kalau Protestan tidak mati ganti pendeta lain. Nggak bisa anak naik. Amin. Ya, itu baiknya orang Protestan, saudara. Betul? Puji Tuhan. Ya. Ya, biasanya kalau gini besok, oh aku datang lagi dah. Ya, oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi perhatikan di sini yuk. Jangan jadi ahli Taurat dan imam-imam. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Saudara, kita akan cepat sekali, waktu kita hampir selesai. Ya, ini satu ayat saja. Terus apa? Jadi, bila mana kamu berkumpul, waktu kamu ngumpul, lihat, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan lihat. Ibadah itu bukan hanya imam mempersembahkan pujian di atas mimbar. Ibadah itu bukan hanya pendeta yang khotbah dari awal sampai akhir, sampai penutup doa berkat. Lihat. Saudara punya Alkitab sama nggak terjemahnya dulu, saya mau tanya. Saya takut saya baca, saudara bilang tadi nggak sama Pak, nggak sama Pak. Lihat, apa? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan lihat. Kalau semua mempersembahkan sesuatu, bukan satu orang, dua orang, hanya imam mempersembahkan khotbah pengajaran, hanya pemimpin pujian mempersembahkan lagu, seperti yang kita lakukan bahkan di kelompok Pantekosta, kelompok karismatik yang dianggap kelompok paling baru dalam gerakan kekristenan, sama. Apanya sama? Lihat, tidak semua mempersembahkan sesuatu. Perhatikan. Apa yang dikatakan ya? Yang pertama, yang seorang kenapa saudara Tuhan tidak bilang ayatnya katakan yang seseorang pujian, karena setiap mulai ibadah ada kenapa tidak pujian atau nyanyian tapi mazmur? Apa bedanya? Apa beda nyanyian, pujian dengan mazmur? Tolong perhatikan. Satu, nyanyian itu bisa macam-macam. Betul. Kalau pujian itu bisa memuji Tuhan, memuji sinode, memuji siapa. Betul. Terus lihat, kalau mazmur, saudara tahu isi mazmur? Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan apa? Berbahagialah orang yang apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berkumpul di apa maksudnya? Ketika jemaat beribadah, ketika umat Tuhan beribadah, Tuhan maunya bagaimana? Mereka sudah dari rumah punya hati yang bagaimana? Satu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti apa? Mereka punya hati yang mau dinasihati firman. Banyak jemaat tidak bisa dinasihati firman karena contohnya bapaknya tidak bisa dinasihati firman. Siapa bapak jemaat? Gembala. Jagung, kalau saudara tanam jagung pasti keluar jagung, biar saudara tumpangi tangan, puasain supaya keluar durian, tidak pernah bisa. Amin. Ada yang mau coba? Saya akan beri kasih benih jagung 1 kilo, saudara doakan supaya jadi benih durian. Mau? Saya akan saudara ya. Saya akan bawakan. Pasti tidak bisa. Amin. Biar iman setinggi langit tidak bisa. Jagung adalah jagung. Nah, lihat kembali di sini apa kata firman. Yang seorang mazmur. Jadi apa saudara? Orang-orang yang mau berkumpul itu haruslah orang-orang yang mau dinasihati. Haruslah orang-orang yang mau terima nasihat firman, bukan nasihat saya atau nasihat siapapun. Contoh, kalau saya orang keras, tegas, saya akan memberikan selalu nasihat yang cepat dan tegas. Kalau Pak Daniel orangnya lembut, dia akan selalu memberikan nasihat yang lembut. Itu semua sesuai karakter. Tapi lihat, Alkitab tidak mengajarkan nasihat dari pribadi, dari sifat si pendeta, tapi nasihat dari Tuhan. Ini yang kita mau hati-hati. Saya pun kalau ketemu orang, maaf kata, biar saya sudah baca Alkitab ini berapa puluh kali. Ya, bermacam-macam terjemahan saya punya. Di rumah saya ada belasan terjemahan. Dari dari terjemahan A, terjemahan versi B ya, saya punya. Tapi sudah, saya tidak pernah sok pinter. Oh, kalau engkau begini jawabannya. Saya selalu berdoa, Tuhan, orang ini punya masalah begini. Apa jawabannya? Pendeta harus seperti itu. Jangan sok pintar kok cari-cari ayat terus kok mulai nasihati orang, belum tentu tepat.
Belum tentu tepat. Hanya Tuhan yang tahu apa yang paling tepat. Kedua, lihat kembali di situ. Seorang mazmur, apalagi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Dia cuma berdiri di jalan orang berdosa, dia tidak maju, tidak apa dikatakan, tidak melangkah di jalan orang berdosa, tapi dia cuma berdiri. Lihat, banyak pendeta, banyak pengajaran, banyak sekali ibadah hanya membuat orang berhenti berbuat dosa, tapi tidak kemudian apa? Menyingkir dan masuk dalam rencana Tuhan dan jalan yang Tuhan tunjukkan. Betul? Nanti saudara baca Mazmur itu. Iya kan? Cuman apa? Dari misalnya penzina berhenti berzina. Sudah selesai berhenti berzina, ya sudah selesai. Mungkin bisa dia berhenti berzina, dia bertobat, dia mungkin punya panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai apa? Berdiri di jalan orang dia berdiri stop, tapi masih di situ. Contoh, ketika saudara punya anak suka nonton TV tiap hari, atau kan katakanlah di sini mungkin ada orang main video game, ada tempat orang main video game. Tiap hari dia pergi main video game. Kemudian kau bilang sama dia, "Nak, berubahlah kau. Diamlah banyak di rumah." Dia turuti, dia diam di rumah tapi nonton TV terus, tidak pernah belajar. Sudah cukup baik dia? Sudah baik? Tidak. Jadi kekristenan itu apa? Bukan hanya berhenti berbuat dosa sampai berhenti lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi terus belajar bagaimana melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Lihat, hukum Taurat hanya mengajarkan apa? Sampai berhenti menyakiti hati Tuhan. Tapi hukum Taurat tidak pernah mengajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Makanya Alkitab katakan, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum. Saudara semua pendeta tahu, saya nggak usah buka ayatnya. Betul, ada bunyi begitu? Loh, Tuhan sendiri menurunkan hukum Taurat. Tuhan suruh lakukan, tapi Tuhan sendiri bilang, kau lakukan, kau juga tidak jadi benar. Maksudnya apa? Apa Tuhan ini main-main sama kita? Apa Tuhan ini Musa, mungkin kalangan Musa itu hukum? Tidak, ternyata apa? Orang berhenti berbuat dosa, hanya berhenti menyakiti Tuhan. Betul? Tapi belum menyenangkan Tuhan. Ilustrasi yang tadi bisa menjelaskan. Ya, jadi jangan apa? Jadi seperti saya. Saudara. Ketika saya kerja, saya rajin pergi gereja. Hari Minggu saya 3 kali pergi gereja kalau nggak ada tugas. Jam 7 pagi, jam 9, jam 6 sore saya ada di gereja. Hari Minggu. Bukan pengangguran, punya duit. Sudah kerja. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau berhenti saya hanya menjadi apa? Jemaat biasa. Tidak menjadi pengunjung gereja. Tidak menjadi orang yang cuma bayar perpuluhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mau angkat kamu menjadi hambaku. Kalau pikirannya cuma bayar perpuluhan, pergi gereja, itu cuma apa? Berhenti nyakiti Tuhan, tapi belum belajar menyenangkan tuh. Saudara, kenapa enggak cuma cukup jadi jemaat? Kenapa saudara mau menjadi hamba Tuhan? Pasti awal-awal saudara dan saya ingin jadi hamba Tuhan itu pasti ingin melayani Tuhan. Iya tidak? Bukan hanya mendengar duduk manis di gereja, duduk manis jadi jemaat. Iya kan? Betul tidak para pendeta? Atau tidak, papa saya yang paksa saya. Papa saya yang paksa. Kenapa? Papa saya sudah punya gereja, nanti yang melalui siapa? Loh, ini masalah. Baik, kita lanjutkan, saudara. Jadi apa? Mazmur itu apa lagi? Yang tidak duduk pada kumpulan Maksudnya apa? Saudara, dia orang-orang yang keluar dari lingkungannya, orang-orang yang keluar dari komunitasnya. Di keluarga kami tidak ada sejarah jadi pendeta. Maka ketika saya dipanggil pun, saudara, saya susah bicara sama orang tua saya. Kenapa? Nggak ada sejarahnya kami jadi pendeta. Ya, berat. Keluar. Jangan apa? Bapak pendeta, anak pendeta, cucu pendeta. Ini keturunan Lewi semua. Bohong. Saudara tahu keturunan Lewi? Banyak di Alkitab jahat. Tahu kan yang paling jahat namanya siapa? Hofni Finehas, betul? Tahu toh? Itu karena keturunan. Yesus bapaknya imam bukan? Bukan. Amin. Dan saudara tahu orang yang dipanggil, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus siapa namanya? Yohanes pun. Lihat. Dia tidak karena bapak, lihat ya. Yohanes Pembaptis itu bapaknya imam kelas tinggi.
imam kepala. Buktinya apa? Dia boleh masuk ke dalam ruang suci. Betul? Sampai ketemu malaikat bawa ukupan. Imam biasa nggak boleh masuk. Tapi Tuhan tidak kemudian bilang sama si Yohanes Pembaptis, Yohanes, kamu belajar sama papamu ya, cara pimpin ibadah begini, cara khotbah begini. Yohanes Tuhan kirim ke padang gurun. Betul? Apa perlu saya buka ayatnya? Perlu dibuka? Tidak usah. Kenapa perlu dikirim ke padang gurun? Supaya yang dia akan sampaikan nanti bukan liturgi, bukan dogma papanya, bukan kebiasaan yang diajar papanya, tapi apa yang disuruh Tuhan. Saudara, ini yang jemaat sekarang haus. Mereka cuma datang dengar pendeta ngomong hal yang sama berulang-ulang. Saudara-saudara, Tuhan akan pelihara. Percaya saudara-saudara, Tuhan cukupkan. Ya saudara-saudara, percaya badai saja dia bisa berhentikan. Apalagi masalahmu, semua omong kosong. Saudara, akhirnya jemaat pergi gereja, dia tahu yang mau diomongkan. Betul? Kita harus hindari dosa supaya Allah berkati. Iya dong, jadi dia menghindari dosa. Anak tidak bikin salah supaya dikasih uang bapak. Itu anak kurang ajar. Anak tidak bikin salah supaya apa? Memang dia anak harus benar sama bapaknya. Bukan dia tidak bikin salah semata-mata supaya dikasih duit. Ini anak mata duitan, amin. Jadi apa ibadah ini orang-orang yang jemaat jangan begini. Sudah pujian-pujian terus. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Dari tadi muji tidak siap-siap pulang sana. Amin. Iya tidak. Itu sudah kebiasaan. Terus apa lagi? Tiap kali ibadah ngusir setan. Kami tahu ada satu oknum yang tidak suka pada saat kami beribadah. Saudara dapatkan dari mana itu kalimat begitu? Pasti dari sinode, dari sekolah Alkitabmu. Pendeta ngomong gitu, semua jemaat ngomong itu seluruh Indonesia. Amin. Makanya kalau pendeta naik mimbar, dia caranya pimpin doa, saya tahu itu dari sinode mana. Kembar semua. Dari mana? Dari gurunya. Amin. Gurunya siapa? Manusia, bukan Yesus. Kalau semua kita berguru sama Yesus, kembaran semua kayak Yesus. Betul? Kenapa cara saudara doa beda? Cara saya doa beda. Gurunya lain-lain. Amin. Bukan Yesus. Duh, iya apa ya? Iya apa ya? Kok diam begini? Jangan bilang, saya bilang iya nanti ada sekretaris klasis saya bisa diberhentikan. Ya, ini tidak ada hubungan dengan klasis. Ini tidak ada hubungan dengan sinode. Amin. Ini hubungan kau dengan Tuhan yang perlu diperbaiki. Yuk kita lanjutkan. Jadi Mazmur bisa diajar, bisa dinasihati. Berhenti bukan hanya berhenti bikin dosa, tapi tetap di situ. Pindah berjalan menurut kehendak Allah. Terus apa lagi? Berhenti di kumpulan penyemooh. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, maaf kata, saudara dari gereja A, saudara karena ingin lebih dengar firman, saudara pindah ke gereja B, saudara dianggap murtad. Betul? Betul apa tidak? Gereja A punya laki kawin sama gereja B punya perempuan pun kadang-kadang dianggap bukan sesama Kristen, betul? Coba saling pendeta saling lihat dulu dong, jangan begini. Ia tidak langsung bilang itu bukan, amin. Biar kitabnya sama, berdoanya maka pada Yesus, dia bilang itu Yesus yang berbeda, betul? Mungkin itu Yesus bukan lahir di Bethlehem, itu mungkin tidak tahu di Bethlehem, amin. Saudara, ini masalahnya. Kembali ke sini, tolong perhatikan. Ya, kita terlalu fanatik karena kenapa? Kita punya idola, kita punya sinode, kita punya idola siapa di atas kita yang ngajar kita. Kita lupa guru yang paling harus kita turuti namanya Yesus. Kenapa kita berbeda satu sama lain? Karena guru kita beda. Lah kalau guru kita sama, bagaimana bisa bersatu kalau gurunya beda-beda? Betul? Jadi lihat gurunya jadi tetap beda, nggak mungkin jadi satu. Ketika semua orang bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti yang lain. Kita sudah dibentuk oleh siapa yang kita ikuti. Makanya Rasul Yesus bilang apa? Aku gurumu. Amin? Amin? Dia guru. Terus bagaimana Pak kalau kita berguru langsung sama dia? Apa pergi gua bertapa? Bukan. Kita nggak bahas itu dulu. Nanti waktu saya habis ini sudah terlalu panjang, saudara ya. Sebentar lagi kakek anak-anak. Saya lihat kalau anak-anak mulai datang saya berhenti. Amin. Tapi kalau saya lihat juga anak yang hadir di sini masih bersigat kanak-kanak, saya nggak berhenti. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah jam segini masih ada lucunya supaya tak ngantuk, ya kan? Kalau saya serius sekali nih, ya dong, saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa? Mazmur, maksudnya apa?
Saudara lihat isi Mazmur. Apa? Tuhan, musuh-musuhku mengepung aku, tetapi kepadamu ku percaya. Amin. Amin. Begitu bunyinya, pernah dengar? Terus apa lagi? Tuhan, aku diinjak-injak, ya kan? Begitu banyak orang memusuhi aku, ya kan? Iya, orang tuaku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Apa itu Mazmur? Apa itu Mazmur? Nyanyian dari jiwa, bukan sekedar nyanyian gereja. Saudara bisa nyanyi, Allah itu baik, tapi tidak pernah benar-benar merasakan baiknya Tuhan. Itu cuma nyanyian, bukan Mazmur. Ya, jadi apa? Jemaat diajar apa? Berpengalaman sama Tuhan, ngalami Tuhan. Ya, kemarin di Tentena saya sudah sampaikan Kristen turunan. Ya, Kristen turunan, tapi saya nggak bahas itu di sini, saudara. Ya, itu bagiannya di sana. Inilah hari ini beda di sini, yang sekarang di sini berbeda. Yuk kita lanjutkan. Jadi apa? Mazmur itu nyanyian pengharapan, nyanyian iman, itu kan? Betul. Terus apa lagi? Nyanyian penyerahan. Berarti apa? Ketika orang beribadah, orang diajar lengkap, bukan hanya beriman tapi juga berserah. Bukan hanya berserah, tetapi belajar percaya kepada Tuhan. Belajar apa lagi? Menyerahkan pembelaan sama Tuhan. Lengkap. Bukan hanya mengajar, Tuhan akan segera memberkatimu para saudara-saudara. Hasil panen sebentar lagi akan melimpah. Betul? Oh, saudara-saudara, Tuhan sedang menyiapkan semua jemaat akan dapat mobil-mobilan. Amin. Saudara, lihat di sini kembali. Jadi yang pertama, kenapa ditempatkan yang pertama? Kenapa tidak Tuhan bilang pengajaran dulu, penginjilan dulu? Tapi kenapa dalam ibadah harus Mazmur? Saudara tahu tadi, tanpa orang mau dinasihati, percuma pergi gereja. Tanpa orang mau berubah kelakuan, percuma ibadah. Betul? Tanpa orang mau meninggalkan, maaf kata, adat istiadat, percuma. Misalnya kalau menikah, dia misalnya mas kawin harus 20 juta, 10 juta. Ada yang miskin akhirnya apa? Tidak bisa. Biar kita Kristen, nenek moyang kita bilang mas kawin 10 juta. Loh, ini kan adat. Betul? Terus apa lagi? Tidak bisa. Kalau kita pesta kawin mesti potong itu babi 10. Saudara tahu tiap ada lamaran, babi-babi di kandang mulai menangis. Betul, dia tahu sebentar lagi dia disembelih. Iya kan, saudara? Ini masalahnya. Nah, jadi lihat. Yesus pun terus terang berapa kali marah sama orang Israel karena mempertahankan adat. Ya tidak? Adat-adat mulai yang tidak sesuai firman dibersihkan. Ini nanti kelihatan tiap kali ibadah mestinya apa? Wah, ada itu kelihatan. Iya tidak? Ya bangsa pilihan cuma bangsa Israel, betul? Lah kenapa saudara pertahankan suku saudara? Bangsa kita aja bangsa yang tidak dipilih, apalagi suku sembarang. Iya tidak? Sadar, bertobat. Baik, kita lanjutkan. Jadi lihat yang seorang Mazmur. Jadi apa? Ini yang Tuhan mau. Orang-orang jadi bukan hanya sekedar nyanyi apa, tapi dia Tuhan lihat nyanyinya bagaimana. Sungguh-sungguh ngalami tidak, nyerah tidak, percaya tidak, berubah. Lengkap saudara kekristenan itu. Bukan sekedar dulu sembah gunung, sekarang menghadap ke gunung Sion nyembah Yesus, salah. Iya. Ini yang kita lihat. Terus yang kedua, saudara saya akan cepat di sini ya. Terus yang kedua, yang lain lihat. Gereja perlu pengajaran. Karena kenapa? Terlalu banyak orang Kristen kurang ajar. Saudara tahu? Saya paling tidak percaya yang namanya orang Kristen. Walaupun saya hamba Tuhan. Kenapa? Orang Kristen kalau nipu itu mesti pakai glory, haleluya, puji Tuhan. Susah kita ketahui. Kalau orang dunia dia mau tipu kita bisa lihat. Kalau orang Kristen lemah lembut, suka baca firman, ya kan? Suka pergi gereja, taunya penipu. Kenapa? Contoh anak muda, kalau laki-laki sudah mau menikah, betul? Dia rajin ke gereja minta, terus pemudinya bilang, wah kakak itu sangat sungguh-sungguh sama Tuhan, betul? Kalau aku nikah sama dia takut sama Tuhan. Ayo dah, ayo ibu-ibu yang di sini, biar suamimu gembala pendeta, belum tentu suamimu seperti seindah yang kau bayangkan waktu pacaran, amin? Kok diam? Iya dah. Dulu waktu pacaran dia selalu datang tepat waktu. Aku tidak undang pun dia duduk di depan rumah. Amin.
Saudara, kalau dia bilang kalau nggak ketemu aku 1 hari dia tidak bisa tidur. Amin. Sekarang kalau dia tidur di sisiku justru benar dia tidak bisa tidur. Kebalik semua. Baik. Jadi kita mau lihat di sini kembali, ya. Saya lagi tunggu anak-anak nih. Kalau anak-anak sudah banyak saya berhenti. Ya, itu sudah mulai ada banyak. Ya, jangan khawatir. Yuk, anak-anak sini luar biasa. Ya, lebih daripada yang senior. Amin. Iya, saudara. Yang senior tadi banyak telat, yang anak-anak nggak telat. Amin. Luar biasa, saudara. Tadi saudara, tapi Pak, ini kok jagung kan mesti keluar jagung. Kita telat, anak telat. Ini beda. Jagung yang sudah dijamah Tuhan. Beda. Ya, baik. Satu kali lagi terus kita berhenti supaya anak-anak nggak terganggu. Tank jam 3 supaya mereka sudah masuk dan kita sudah pulang semua. Ya, baik. Saya akan cepat sedikit. Pengajaran. Apa itu pengajaran? 1. Karena saudara dipanggil bukan hanya sebagai anak. Saudara dipanggil sebagai hamba. Dan kita semua dipanggil bukan hanya sebagai anak dan bukan hanya sebagai hamba. Betul? Betul? Kalau sebagai anak perlu diajar supaya tahu benar atau salah, baik atau buruk. Kedua, dia dipanggil juga sebagai seorang murid untuk dia belajar. Untuk apa? Supaya bisa menjalani hidup ini dengan baik. Iya kan? Terus dia dipanggil sebagai apa tadi? Hamba. Untuk apa? Bisa mengerjakan mau tuannya persis seperti mau tuannya. Iya toh? Jadi apa? Pengajaran membuat seorang anak tahu baik dan buruk. Pengajaran membuat seorang anak tahu apa mau bapaknya. Bukan anak cuma mau tahu bahwa maunya yang dituruti bapaknya. Iya tidak? Ketika saudara dan saya masih kecil, saudara dan saya punya bayangan apa? Orang tua yang ikut kita kan? Pak, beli anu, ya dah, papa beliin. Pak, beliin, betul? Saudara dan saya merasa orang tua hanya dibutuhkan sebagai pemberi kan? Ya tidak? Ketika mulai usia sekolah, saudara dan saya dikirim ke sekolah, tidak mau sekolah dipukuli, mulai bingung. Ya, kenapa? Buat apa sekolah? Kenapa mesti sekolah? Kita merasa sekolah beban, padahal itu sekolah berguna untuk masa depan kita. Ya tidak? Seringkali hamba Tuhan tidak mau mengajar umat karena umat tidak mau belajar. Karena mereka rasa ngapain itu benar, ngapain sungguh-sungguh, apa gunanya? Nanti kalau sudah sakit baru Tuhan tolong enakmu. Iya kan? Nah, saudara pikir Tuhan tuh nggak ada perasaannya? Tuhan tuh mati rasa, dijahatin nggak apa-apa, dia tetap nolong, dibahas, ya kan, diacuhkan pun dia tetap perhatikan. Begitu? Dia bilang, pada saat aku bicara kalau tidak ada yang mendengar, pada saat engkau bicara aku tidak dengar. Betul? Ada ayatnya di perjanjian lama? Saudara jangan main-main sama Tuhan. Oh, tapi dia kan panjang sabar. Betul. Alkitab katakan Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak pernah ada ayat mengatakan dia Maha Sabar. Tidak pernah ada. Dia panjang sabar, tapi tidak Maha Sabar. Amin. Kalau dia Maha Sabar, neraka tidak ada. Dia bilang apa? Aku Maha Sabar. Kau bikin apapun tetap di surga. Betul? Itu Maha Sabar. Maka gereja tidak perlu ada. Betul? Betul? Loh, iya tidak? Betel itu apa? Rumah Tuhan. Betel itu apa? Tempat malaikat turun naik dari bumi ke surga. Betel itu apa? Tempat landingnya malaikat dari surga turun ke bumi. Betul? Tempat naiknya malaikat dari bumi ke surga. Betul itu Betel? Di kitab Kejadian? Iya apa ya? Kalau saudara dan saya dalam ibadah tidak bisa menyalurkan kuasa Tuhan, dalam ibadah tidak bisa memanifestasikan kehadiran Tuhan, omong kosong. Omong kosong. Katanya baik Tuhan, di sini Tuhan ada, di sana tidak ada. Kenapa? Yesus di gereja sana sudah pindah ke sini. Kapan pindahnya? Betul? Sudah lapor kepala desa belum? Saudara, banyak pendeta mengklaim gerejanya ada Yesus, betul? Dan mengatakan gereja lain tidak ada Yesus. Saudara, padahal Yesus bilang, sorry, aku tidak ada di tempat kalian berdua kok. Lebih tidak enak lagi. Amin. Sembarang ngaku-ngaku. Baik, anak-anak sudah mulai kumpul sedikit lagi ya. Saya akan lihat dulu itu. Baik, terus saudara lihat yang lain apa lagi? Kenapa perlu belajar? Supaya saudara dan tahu terlalu banyak hal yang kita tidak bisa. Kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu seberapa yang dia belum tahu. Betul. Saudara kalau tidak belajar komputer, tidak tahu seberapa saudara dan saya ketinggalan dalam teknologi komputer. Iya tidak? Jadi apa? Dengan belajar kita akan tahu ternyata kita pengenalan akan Tuhan masih sangat jauh. Melakukan kehendak Tuhan masih sangat jauh. Dengan pengajaran yang sehat. Tanpa pengajaran, Yesus akan disalahkan. Kenapa? Saudara, Tuhan pasti tolong tepat waktu. Apanya tepat waktu, Pak? Saya rumah sudah jual. Dengan pengajaran yang salah,
Yesus akan dibuat apa? Orang jadi tidak percaya. Katanya tepat waktu. Kok buktinya saya jual rumah, Pak? Mana tepat waktu? Kalau tepat waktu belum jual, ada yang kasih duit, saya nggak jadi jual. Itu namanya tepat waktu. Ya tidak. Dengan pengajaran yang sehat, jemaat tahu, kadang-kadang ada hal yang harus diambil dari kita. Untuk apa? Menggantikannya dengan yang lebih baik. Abraham, Tuhan bilang, Abraham, kamu keluar dari Ur Kasdim. Betul? Aku akan kasih satu negeri. Saudara pernah baca di Alkitab yang punya negeri Kasdim itu Abraham? Tidak. Betul? Dia cuma tinggal di Ur Kasdim. Tapi ketika dia nurut, Tuhan kasih negeri yang sampai sekarang jadi milik orang Israel. Satu negeri. Berarti apa? Buang kecil, dikasih yang gede. Amin. Begitu kan firman? Loh, saya bukain. Ini pendeta-pendeta saya buka bacakan. Apa saudara? Saya nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak. Oh, saya nggak bisa terus coba bahasa sini, minta maaf. Ya, belum punya karunia saya. Saudara lihat di sini ya. Oke, sudah hampir anak-anak sudah mulai banyak ya. Saya akan selesaikan di sini. Jadi besok kita akan lanjutkan dengan sangat cepat yang di bawahnya. Jadi apa? Pengajaran supaya tahu apa lagi? Apa-apa yang salah yang kita sudah kerjakan sehingga membuang waktu, biaya dan lain. Hamba Tuhan perlu lebih banyak belajar sehingga apa? Pelayanannya yang mestinya sampai level apa? Jangan sampai masih level yang seperti sekarang. Dia perlu belajar supaya lebih ngerti kemajuan teknologi pelayanan. Coba saudara perhatikan, Tuhan itu Bapa segala teknologi, betul? Bagaimana dia menggantung bumi, planet-planet tanpa ada gantungannya? Sudah pernah pikirkan? Coba. Ada nggak gantungannya bumi ini digantung gitu, dia muter-muter? Nggak ada, betul? Tuhan itu adalah ahli teknologi yang tidak pernah tertandingi, ya kan? Bumi ini bulat, betul? Betul. Kalau saudara perhatikan bumi ini bulat. Sebenarnya sekarang ini kita sedang bagaimana? Kalau saudara dan saya berdiri ini sebenarnya apa? Ini sedang berdiri, kepala saudara dan saya sedang menghadap kemana? Kalau lihat bumi ini bundar, sedang vertikal begini kan? Ya kan? Sedang horizontal begitu kan? Tapi kok udah jatuh-jatuh nyemplung, hilang? Iya tidak. Terus saudara lihat, bumi ini bundar, air kok enggak di bawah-bawah saja? Coba saudara siram air di bola, pasti turun ke bawah, betul? Bumi ini bundar, buktinya air di apa namanya? Di kutub masih ada air, enggak tumpah semua ke bawah kan? Sudah pernah pikirkan? Tidak pernah, Pak, saya cuma pikirkan utang. Nah, itu masalahnya. Baik. Oke, 5 menit. Selesai ini kita bubar supaya anak-anak bisa segera masuk. Amin. Jangan lama-lama di sini, pulanglah habis ini. Oke, jadi kembali ke sini apa? Pengajaran. Pengajaran tadi sudah tahu supaya kita dengan belajar kita bisa mengoperasikan apa yang sudah ada. Orang biar dibelikan motor tapi tidak belajar motor, percuma punya motor. Betul, pergi mana-mana tunggu temennya. Kenapa? Tolong dong datang gonceng saya. Padahal dia yang punya. Amin. Amin. Dengan saudara dan saya belajar, saudara dan saya akan tahu hak apa dalam pelayanan yang saudara dan saya sudah terima dari Tuhan. Tadi kita belajar, Pak Dennis sudah singgung sedikit. Kuasa. Salah satunya. Iya kan? Saudara dan saya melayani itu mesti punya perlengkapan. Betul, ada bapak polisi di situ. Bapak polisi nggak mungkin kejar maling pakai pentung. Betul, malingnya bawa parang dia pasti. Betul, masa bapak polisi dikejar maling? Itu kan nggak lucu ceritanya. Betul? Betul tidak? Masih apa? Minimal dia pun bawa pistol kan? Minimal bawa laras panjang kan? Untuk apa dia bawa itu? Untuk dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Betul? Banyak gembala-gembala engkau puas hanya pintar teologi, belajar hermeneutika, belajar cara khotbah, belajar apalagi homiletikanya, belajar nafsir. Tapi engkau tidak punya kerinduan diperlengkapi. Semua rasul punya perlengkapan. Betul? Ketika Rasul Petrus jalan, orang sakit sembuh. Amin. Ketika Rasul Paulus cuma kirim sapu tangan, orang sembuh. Amin. Coba kita didekati sapu tangannya pilek. Iya kan, beda sekali. Makanya kenapa orang tidak tertarik ke gereja? Gereja hanya mengajarkan cerita tentang Allah yang berkuasa, tapi di dalam gereja pendeta tidak bisa tunjukkan Yesus berkuasa. Betul? Tadi kan katanya ada yang sakit mah. Kenapa tidak terjadi kesembuhan demi kesembuhan? Kenapa tidak terjadi hal-hal yang besar ketika kita ibadah? Karena pengajaran kita seringkali belum terus mau naik.
Kita bangga cuma belajar teologi untuk berkhotbah, belajar cari bahan khotbah. Kita tidak terus lebih merindukan Tuhan, aku hambamu. Alkitab katakan rasul-rasul tumpang tangan orang begini, rasul-rasul berdoa begini jadinya. Betul? Ya tidak. Kita tumpang tangan, saudara, misalnya orang panu, malah kita pulang kena panu. Iya kan? Ini yang terjadi, saudara. Gereja kehilangan kuasa, para pendeta kehilangan kuasa. Akibatnya apa? Berebut kuasa. Orang punya kuasa tidak akan berebut kuasa. Betul? Betul? Kenapa pendeta perlu teriak-teriak kalau usir setan? Tahu saudara? Tahu? Saya cerita sedikit ya Pak ya, jangan tersinggung. Begini. Kalau seorang katakan tentara, polisi, dia pangkat cuma merah. Dia kalau ngomong sama orang pasti bentak-bentak. Betul? Kalau dia punya komandan Kapolda, mesti ngomongnya lembut sekali, betul? Kenapa Kapolda tidak perlu teriak-teriak ngomong? Karena omongannya berkuasa. Betul. Sementara kalau balok merah, kadang-kadang mau tunjukkan orang, cuma balok merah gua nggak tahu, dia perlu tunjukkan aku berkuasa dengan cara benar-benar. Iya tidak? Saudara tidak perlu tangking-tangking setan. Itu orang kerasukan, saudara. Coba saudara lihat doa-doa orang didoakan. Ya, didoakan misalnya orang sakit, tolong nama Yesus, tolong nama Yesus, tolong nama Yesus. Dilihat dari jauh yang gila yang mana? Amin. Iya enggak? Yang butuh pelayanan yang mana? Paling yang sakit cuma gini. Tapi yang gini, betul? Ini yang perlu didoakan. Kita tidak. Baik, saya sudah janji supaya anak-anak sekolah minggu tidak anu. Saudara, besok saya mohon dengan sangat. Jam 8:30 kita sudah mulai. Dan saya juga mohon terus terang, saya katakan sama saudara, jangan dibuat seminar ini seperti ibadah raya. Ibadah raya akan ada pujian panjang seperti kita ibadah. Ini seminar dibuat seperti seminar. Satu pujian, doa, selesai, masuk. Ya, kecuali ibadah nanti kalau KKR silakan dibuat seperti ibadah. Seminar, jangan belajar membedakan. Jangan jadi pendeta misalnya suruh, mari bawa pendeta pimpin doa makan. Dia mulai doa, Tuhan berkati anak-anak di Aceh, di Papua. Padahal disuruh doa makan, bukan disuruh doa siapaan. Betul? Nah, tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Kena gua katanya. Iya kan? Saya paling gak senang makanya kalau doa makan suruh pendeta, tahu? Lama. Berkati anu, sudah ndak usah ngomong berkati. Kau disuruh doa makan. Tuhan terima kasih atas makanan ini, kami mau nikmati, jauhkan dari penyakit. Amin. Sudah. Jangan berkati anu, semua disebut. Buat apa sebut-sebut? Kau tidak disuruh doa syafaat, betul? Pendeta saja nggak ngerti doa syafaat mana, doa makan mana. Makanya dulu sekolah Alkitab sering bolos, betul? Karena ketua sinode mungkin pamannya lulus. Baik. Ya. Jadi sudah selesai, besok kita sambung, mohon semua tepat waktu. Ya, tadi karena kami perjalanan kan dari Tentena 2 jaman, saudara. Terus ada jalan-jalan yang longsor. Ya, jadi bisa telat. Besok kami juga, saudara, berharap supaya kami bisa ada di sini sebelum tepat jam 8:30. Ya, kenapa? Pak Daniel juga punya beban sangat banyak untuk dibagikan kepada saudara. Saya punya beban banyak untuk dibagikan. Pak Moses punya beban banyak. Kadang-kadang kami harus bicara sangat cepat. Padahal dari pengajaran pun ada pembukaan rahasianya lagi. Dari Mazmur pun ada pembukaan, tapi kita nggak bisa ngomong banyak. Saudara. Ya, bukan kami senang ngomong banyak, bukan. Supaya kenapa? Yang Tuhan taruh di hati kami masing-masing, kami bisa sampaikan semua, kami pulang dengan lega. Kami tidak utang lagi sama Tuhan, semua sudah disampaikan. Ya, jadi besok kami berharap juga kami ada di sini sebelum jam 8:30. Saudara juga sebelum 8:30. Ya, satu pujian langsung sudah, jangan mari bersorak-sorai tepuk. 1 jam ini ibadah apa seminar? Bisa bedakan lagi, betul? Jangan saya suruh kirim sekolah lagi nih. Jangan-jangan sekolah ijazah palsu semua. Ya, baik, saya serahkan kembali. Mari Pak. Ini panitia diserahkan, anak-anak sudah pada ngumpul. Terima kasih untuk pembekalan oleh Pendeta Hendra dan semua pada ketiga Haleluya. Baik oleh Pendeta Daniel Alexander, Pendeta Moses dan Pendeta Hendra. Kita tidak membuang waktu lagi, kita akan segera mengakhiri acara kita pada hari ini. Dan untuk doa
seminar kita pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rina. Jalan-jalan hari berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti 3 sesi materi yang disampaikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami terima kasih Tuhan, kami akan kembali. Tuhan sertai kami sehingga kami pakai masing-masing. Acara selanjutnya kami datang serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.